Akhirnya, surat Kementerian Sosial turun. PKH tahap 4 dipercepat dan hebatnya lagi, bantuan KPM PKH bisa mencapai 3,6 juta rupiah dan diantarkan langsung ke rumah keluarga penerima manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, realisasi bantuan reguler Kementerian Sosial terus bergulir ke pelosok-pelosok tanah air. Bantuan kali ini betul-betul membanjiri keluarga penerima manfaat KPM karena setidaknya ada 3 bantuan yang tertuju langsung bagi KPM PKH yang juga mendapatkan bantuan BPNT langsung 3 bulan yang nilainya mencapai Rp600.000 dan juga BLT BBM tahap kedua senilai Rp300.000. Wah, lumayan ya teman-teman. Di luar bantuan PKH saja, KPM sudah mendapatkan Rp900.000 secara tunai, plus bantuan PKH yang bisa mencapai Rp2.700.000 pada tahap keempat ini. Jadi total bisa mencapai Rp3.600.000. Sangat disyukuri ya teman-teman. Golongan KPM PKH ini bisa cair bantuannya secara maksimal pada pencairan tahap keempat tahun 2022 nantinya. Semoga teman-teman yang menonton video ini adalah bagian penerima bantuan maksimal PKH pada pencairan tahap keempat ini. Kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Simak terus videonya dan jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham dan tidak menimbulkan kebingungan. Jangan di skip, dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan jangan lupa jempol manisnya untuk mengklik subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman yang baru bergabung bisa mendapatkan pemberitahuan saat kami menayangkan video terbaru, aktual, dan mendidik. Baik teman-teman, baru saja kemarin kami SDM PKH menerima juknis penyaluran PKH tahap keempat, di mana pada isi petunjuk teknis ini menjelaskan secara detail tata cara penyaluran program Keluarga Harapan PKH tahap keempat. Nah, pada juknis ini menyebutkan penyaluran Bansos PKH tahap keempat tahun 2022 dilakukan oleh PT Pos Indonesia kepada keluarga penerima manfaat PKH langsung ke alamat KPM PKH. Dalam hal ini PT Pos Indonesia tidak dapat mengantarkan langsung Bansos PKH ke alamat KPM PKH. Maka PT Pos Indonesia dapat menyerahkan Bansos PKH melalui mekanisme yang pertama, pengambilan secara langsung oleh penerima manfaat PKH di kantor pos setempat. Lalu yang kedua, pembayaran di komunitas oleh PT Pos Indonesia berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota dan Pendamping Sosial atau SDM PKH. Yang ketiga, khusus untuk KPM Bansos PKH yang merupakan lansia dan penyandang disabilitas, PT Pos Indonesia harus menyampaikan langsung ke alamat KPM dan tidak diperbolehkan untuk menyalurkan selain dari pengantaran langsung ke alamat KPM. Yang dimaksud pada poin ketiga ini, jika KPM adalah lansia yang terbaring di tempat tidur atau disilahkan dengan bedridden, maka PT Pos wajib mengantarkan ke rumah KPM tersebut. Begitupun dengan KPM disabilitas berat. Jadi, tidak ada alasan bantuan tidak tersalurkan dikarenakan KPM lansia atau disabilitas tidak bisa menjemput bantuannya. Tetapi PT Pos harus menyambangi ke rumah KPM yang berkategori lansia terbaring di tempat tidur dan juga disabilitas berat. Selanjutnya teman-teman, pada juknis juga menjelaskan bahwa penyaluran Bansos PKH untuk tahap keempat tahun 2022 langsung ke alamat KPM dilaksanakan dengan 3 ketentuan. Nah, untuk ketentuan pertama, untuk KPM yang menerima langsung di rumah harus menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik atau kartu keluarga dan surat pengganti kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Kemudian, ketentuan yang kedua, bila KPM yang tidak dijumpai di rumah, maka dana PKH diserahkan kepada istri ataupun suami, anak, dan atau anggota keluarga lain yang tercatat dalam kartu keluarga dengan menunjukkan yang pertama kartu keluarga atau surat keterangan dari lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan anggota keluarga yang menerima bantuan terdapat dalam satu kartu keluarga. Yang kedua teman-teman harus menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan pengganti kartu
kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Dan ketentuan yang ketiga, untuk KPM yang diketahui meninggal, maka dana PKH diserahkan kepada istri, suami, anak, ataupun anggota keluarga lain yang tercatat dalam kartu keluarga. Dengan menunjukkan kartu keluarga atau surat keterangan dari lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan anggota keluarga yang menerima bantuan terdapat dalam satu kartu keluarga. Selanjutnya menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Apabila dalam penyaluran dana PKH diketahui terdapat satu keluarga yang anggota keluarganya menerima lebih dari satu dana PKH, maka hanya diberikan satu dana PKH kepada satu anggota keluarga yang mewakili keluarga tersebut. Nah, untuk jumlah bantuan yang akan diterima oleh penerima manfaat PKH reguler yang juga penerima BPNT tentunya akan menerima bantuan PKH yang sesuai dengan kategori yang dimiliki dan dibayarkan sesuai yang ada dalam data bayar. Nah, teman-teman, di sini bahwa semakin besar nominal bantuan yang diterima tentunya membuat hati penerimanya semakin senang tentunya. Dalam artian bahwa semakin banyak bantuan yang didapatkan, maka semakin banyak pula kebutuhan yang bisa terpenuhi. Nah, di sini teman-teman perlu diketahui bahwa bantuan PKH itu sangat proporsional, tergantung dari jumlah keluarga ataupun anggota rumah tangga yang masuk dalam kategori program Keluarga Harapan PKH. Jadi teman-teman, pada PKH itu dibatasi 4 anggota rumah tangga yang diakomodir atau yang ditanggung dalam keluarga PKH. Proporsional di sini ya teman-teman, artinya bahwa nominal bantuan diberikan sesuai dengan jumlah komponen yang dimiliki oleh masing-masing keluarga penerima manfaat PKH. Jadi, apabila komponen keluarganya atau kategori keluarganya sedikit, maka bantuan PKH-nya juga sedikit. Namun, jika jumlah anggota keluarganya juga banyak, maka kemungkinan besar akan mendapatkan bantuan yang lebih besar juga. Hanya saja pada program Keluarga Harapan itu ada pembatasan anggota rumah tangga yang tertanggung. Hal ini terkait dengan aturan di dalam program Keluarga Harapan PKH sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 9-3-BS.02.01-2 tahun 2022 tentang indeks dan faktor penimbang bantuan sosial program Keluarga Harapan tahun 2022. Yaitu poin 1, kategori ibu hamil nifas 3 juta rupiah per tahun atau 750.000 rupiah per tahap. Poin 2, kategori anak usia 0 sampai dengan 6 tahun 3 juta rupiah per tahun atau 750.000 rupiah per tahap. Poin 3, kategori pendidikan anak SD sederajat 900.000 rupiah per tahun atau 225.000 rupiah per tahap. 4, kategori anak SMP sederajat 1.500.000 rupiah per tahun atau 375.000 rupiah per tahap. Kategori kelima, pendidikan anak SMA sederajat 2 juta rupiah per tahun atau 500.000 rupiah per tahap. 6, kategori penyandang disabilitas berat 2.400.000 rupiah per tahun atau 600.000 rupiah per tahap. 7, kategori lanjut usia 2.400.000 rupiah per tahun atau 600.000 rupiah per tahapnya. Namun pun demikian, bahwa acuan nominal yang diterima oleh penerima manfaat pada tahap ini didasarkan pada data bayar ya teman-teman. Jadi besaran nominal yang diterima itu sesuai dengan yang ada pada data bayar tahap keempat. Jadi ini seringkali teman-teman merasa tidak puas, itu dikarenakan jumlah bantuan yang diterima itu tidak sesuai dengan jumlah komponen dan kategori keluarga yang dimiliki. Nah, bila komponen teman-teman yang terhitung pada data bayar terdiri dari 2 balita, 1 disabilitas, 1 lansia, maka dengan asumsi 2 balita nilainya untuk balita adalah Rp750.000 per tahapnya dikalikan dengan 2 balita,
nominalnya mencapai Rp1.500.000, ditambahkan dengan komponen lansia Rp600.000 per tahap dan disabilitas juga Rp600.000 per tahapnya. Sehingga total nominal yang dibayarkan adalah Rp2.700.000, ditambahkan dengan bantuan BPNT Rp600.000 dan juga BLT BBM Rp300.000, sehingga nominal yang akan diterima mencapai Rp3,6 juta. Nah, ini akan diantarkan langsung bila kondisi penerima manfaat atau pengurus adalah lansia yang hanya bisa terbaring di tempat tidur dan atau penerima manfaat disabilitas. Bagi teman-teman yang ingin berkomentar mengenai jumlah nominal yang tidak sesuai ataupun sesuai dengan jumlah komponen dan kategorinya, silahkan dituliskan di bawah kolom video agar kita bisa saling memberikan informasi terkait cara menghitung jumlah nominal yang akan diterima untuk bantuan PKH dan kendala-kendala yang terjadi seputar bantuan yang tidak sesuai. Baik teman-teman, demikian penjelasan bantuan maksimal yang akan diterima oleh KPM dengan bantuan tertinggi bila KPM PKH ini juga sebagai peserta BPNT, maka total yang bisa diterima mencapai Rp3,6 juta. Dan bila KPM dengan kondisi tertentu yang disebutkan dalam juknis sebagai lansia bedridden dan disabilitas, maka akan diantarkan langsung ke rumah penerima manfaat. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi yang belum subscribe untuk berlangganan dari channel PKH Reportase. Klik jempolnya untuk menanggapi beritanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.